Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di channel YouTube Faralin Journal. Masih suasana lebaran dan pulang kampung. Kini aku mau me time, mau solo trekking di Gunung Api Purba di Yogyakarta. Nah, seperti apa keseruannya? Ikuti petualangan saya. Hmm, hmm, hmm. Tibalah kita di Gunung Api Purba Ngelanggeran yang berlokasi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, seperti inilah kira-kira bentuknya ya. Dan tiket masuk di sini sangat murah sekali, yaitu masih 17.000 sudah sama parkir. Nah, di sini ternyata bukan hanya untuk pendakian aja ya guys, tapi ternyata banyak sekali paket wisata, yaitu outbound, rappelling, dan masih banyak lagi. Nah, kalian bisa coba, oke? Titik awal sebelum trekking ini sangat mudah ya, karena sudah ada jalurnya dan ada anak tangga gitu. Jadi bagi pemula itu sangat-sangat oke lah ya, dan ini macam-macam spot yang bisa kalian kunjungi. Sebelum jalan naik, pastiin kalian buat pemanasan atau stretching terlebih dahulu ya. Musik on, lanjut, kita ready buat naik. Lokasi Song Gudel. Song itu kalau dalam bahasa Jawa tuh artinya goa, Gudel itu artinya anak kerbau. Itu anak Jogja, anak Jawa pasti dulu zaman SD kalau ujian pasti ngapalin apa tuh nama-nama anak hewan gitu. Anak jaran arane belo, anak kebo arane gudel, anak pitik arane kuto, lan lian-liane lah, mulah lan. Nah, ketemu spot ini, aku inget banget dulu aku kesini tuh di titik ini, ingat foto buku tahunan, ya kayak ala-ala pegang tali kayak mondaki gitulah. Jadi sebenarnya aku tuh di sini bukan pertama kali trekking di Gunung Api Purba Ngelanggeran, tapi ini tuh trekking ketiga aku. Yang pertama tuh dulu sama kakakku waktu pertama kali Gunung Api Purba ini dibuka jadi wisata. Terus yang kedua itu waktu sesi foto buku tahunan SMA, dan ini yang ketiga kali aku baru balik lagi ke sini di tahun 2026 gitu. Kita coba naik buat istirahat sebentar kali ya. Kayaknya itu pohon kolang-kaling. Kita lanjut jalan lagi. Sepi banget Besti. Dulu di sini ramai. Aku pertama kali di sini tuh waktu
aku masih SMA sama Mas. Wah, ini yang lorong sempit. Sempit banget, jadi untuk mungkin yang punya badan obes, mohon maaf, itu tidak disarankan dikarenakan ini sempit sekali. Temanku berat badannya tinggi badan 160, kurang lebih lah ya. Berat badan 95 ke atas itu tidak disarankan untuk naik Gunung Purba karena ada jalur yang lorong sempit, yaitu lorong sempit ini. Tuh, seberapa sempit, kita coba. Bismillah, let's go. Oke. Wah. Wah, sempit sekali. Ups. Kita masuk lorong sempitnya. Tadi dinamakan ada lorong sempitan 1, berarti ada lagi yang lorong sempitan 2. Ini aku simpan dulu HP-nya karena harus berpegangan, jadi aku simpan dulu HP-nya. A few moments later. Dan di situ ada batu tengah. Mana sih? Ah, itu. Lanjut. Bismillah. Pegangan lagi. A few moments later. Dah sampai atas. Tuh. Inilah tebing di jalur trekking Gunung Api Purba. Cuacanya sangat cerah, bahkan terik sekali karena aku di sini tuh sampainya tengah hari, jam 11 siang, jadi sepi banget gitu, kayak nggak ada orang udah pada ke atas, aku baru jalan. Sebenarnya jalur di Gunung Api Purba itu mudah karena udah ada pijakan dan treknya, jadi buat pemula pun dan aku yang sendiri bisa. Kalau mau rame banyak orang itu kalian datangnya bisa pagi-pagi atau sore gitu, karena di sini tuh bukanya 24 jam setauku ya, jadi malam pun juga mereka masih buka gitu. Ini mungkin perjalanan comeback aku setelah sekian tahun lamanya. Capek. Ada bocah-bocah, ada temennya nih. Sampailah kita di Puncak Bagong. Bagi pengunjung harap menjaga sampah ya, sampahnya wajib dibawa turun, jadi jangan nyampah.
Alhamdulillah ada barengan bocil tuh. Jadi nggak krik-krik banget ya. Nah, ini yang aku maksud tadi, yaitu lorong sempitan 2 terlihat lebih sempit dan lebih gelap ya guys ya. Tuh, makin sempit makin asik katanya. Ternyata beneran lebih sempit guys, dan lebih gelap tuh. Tapi di sini tuh sejuk banget, adem. Tuh kan, sebenarnya tuh ada orang, cuma mereka tuh udah pada naik, aku baru jalan gitu. Aku spill legenda dari Gunung Api Purba Ngelanggeran ya. Kenapa dinamakan Ngelanggeran? Dalam bahasa Jawa, Ngelanggeran atau dari kata dasar ngelanggar itu artinya adalah melanggar. Konon katanya, ratusan tahun yang lalu penduduk desa itu mengundang seorang dalang untuk mengadakan sebuah pesta wayangan dalam rangka menyambut hasil panen. Tapi warga desanya itu pada ceroboh gitu dan merusak wayang si dalang tersebut. Akhirnya, sang dalang murka dan mengutuk warga-warga tersebut untuk menjadi sosok-sosok wayang dan dibuang di Gunung Api Purba Ngelanggeran ini. Itulah kenapa beberapa puncak di Gunung Api Purba ini tuh dinamakan dengan nama-nama wayang seperti tadi Puncak Bagong dan lain sebagainya. Sampailah kita di salah satu spot tempat yang sakral, sacred places. Jadi bagi perempuan-perempuan yang mungkin lagi atau sedang haid itu tidak diperkenankan berada atau masuk di tempat sakral tersebut. Nah, tempat ini tuh biasanya dipakai untuk bertapa. Nampaknya udah mau sampai puncak. Kelihatannya sih begitu. Ya, semangat terus. Dan aku ketemu bule juga yang udah turun dan aku baru naik. Inilah jalur ke puncak. Yes, berarti tinggal sedikit lagi kita sampai puncak. Sampailah kita ke puncak, tapi ada 2 anak tangga. Tapi bentar, ya ampun, ada kucing, gemoy sekali. Ini kayak gendut banget ya kucingnya ya. Goleran ya kan. Orang-orang siang-siang mah tidur siang, nggak kayak aku naik gunung. Akhirnya sampai juga kita di puncak utama. Aku tiba di puncak tuh kurang lebih pukul 12 siang lah. Jadi kalau dari bawah itu mungkin sekitar 45 sampai 1 jam. Itu pun banyak berhentinya gitu. Tapi kalau misalnya kalian terus gaspol nggak berhenti, itu sebenarnya cepet kok. 30 menit itu udah sampai, karena sebenarnya ini tuh nggak tinggi-tinggi banget, kayaknya cuma 700 sampai 800 mdpl doang gitu. Dan lihat kucingnya, ya ampun, ikut naik loh. Ramah banget sama pengunjung ya, gemoy. Kita nikmatin dulu di puncak
panas-panas, terik-terik tengah hari banget ya, sambil makan nastar. Momen lebaran banget kan, cocok kan? Satu jam berlalu hingga akhirnya aku memutuskan untuk turun karena udah jam 1 siang dan aku juga belum sholat zuhur. Jadi better kita turun aja sekarang. Nah, untuk jalur turun itu tuh sebenarnya jalurnya nanti itu ada persimpangan. Jadi beda sama jalur naiknya. Oke, kita siap-siap dulu, minum-minum dulu dan ready buat turun. Ada jalan yang agak gelap sepertinya guys, berbentuk kayak lorong gitu, semak-semak. Agak gimana gitu ya, tapi ya udahlah. Masa nggak turun sih? Semangat. Nah, pas tadi turun di lorong itu tuh aku sama sekali nggak berani ngomong, cuma berdoa aja karena kan rumput banget ya, ada bambu-bambu gitu, dan aku tuh ngerasa kayak tiba-tiba sebadan aku merinding semua. Jujur, entah kenapa sebenarnya nggak terlalu gelap, bahkan ada tempat yang tadi di lorong sempit yang lebih gelap itu tuh aku nggak kenapa-kenapa, tapi entah kenapa pas di lorong tersebut tuh merinding sebadan-badan gitu, dan cuma doa aja lah, bismillah gitu, nggak tau lah. Agak-agak mistis gimana gitu rasanya aja gitu. Makanya tadi aku turun tuh lari. Agak ketakutan sebenarnya. Oke, ini jalur turunnya dan harap berhati-hati karena agak terjal. Dan baru saja terjadi aku sempet jatuh, tapi nggak apa-apa. Dan aman dan nggak kesleo juga, jadi kita istirahat bentar deh. Habis dari lorong tadi terus kayak jatuh gitu, but it's okay, I'm fine, kita lanjut aja. Pas turun nih aku ketemu sebuah kotak Pandora. Anjay, Pandora nggak tuh? Kotak ajaib berwarna merah tuh di bawah. Rupanya adalah kotak berisi air minum, kayaknya ada yang jualan di situ. Mumpung kayaknya lagi haus-haus banget, jadi pas banget kita lihat isinya apa. Oh, rupa-rupanya ini tuh kantin, warung kejujuran. Jadi tidak ada penjual, tapi ada list harganya. Dan dari segi harga nggak mahal-mahal amat sih, masih normal. Nah, kita buka isinya apa. Oh, ada air mineral, ada teh botol, tapi sayangnya nggak dingin sih, jadi aku pengennya yang dingin.
situ, uangnya taruh situ. Jadi harap jujur ya, kalau ngambil tuh bayar ya, jangan gak bayar. Oke, di sini aku nggak beli, nggak jadi beli, jadi aku nggak ngambil apa-apa ya guys, nggak ngambil apa-apa, jujur ya. Oke, sampai juga kita di bawah. Lama perjalanan tuh sebenarnya nggak terlalu lama, paling butuh waktu 40 menit udah sampai bawah gitu, karena kan turun tuh biasanya lebih cepat daripada naik ya gitu guys. Jadi thank you so much buat kalian yang sudah nonton video aku, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita adakan lagi tracking selanjutnya, atau kemana lagi ya kita main ya, kita dapat di Faralin Journal. Thank you so much, bye.